Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Hadi Cahyono, mahasiswa PPG Angkatan ke-1 tahun 2023 dari LPTK UNESA. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya akan mengambil video pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi isolator dan konduktor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pelajaran akan saya absen dulu ya. Ya. Mirsa, Hadir Pak. Rizky, Hadir. Aura, Feli, Ya. Pak. Ainda, Putri, Nadila, Bilqis, Esa, Akbar, Asifa, Iksan, Alisa, Adam, Bagas, Hadir. Afra, Hamidah, Kirana, Kirani, Aura. Baik, alhamdulillah. Banyak yang datang pada hari ini ya. Oke. Pada pelajaran hari ini nanti kita akan belajar tentang yang namanya isolator dan konduktor galon. Ya. Kenapa kok kita belajar ini? Nah, mungkin ketika di rumah kalian tahu sesuatu barang, ya misalnya ketika kalian memasak air, bagaimana cara mengambilnya ketika air mendidih, dan kita bicarakan pada ini ya. Kemudian ini ya, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi benda-benda yang termasuk isolator dan konduktor yang ada di sekitar kita. Ya. Oke, sebentar. Lihat gambar apa ini? Cerita Ya, ini di rumah mesti ada yang nggak punya. Nggak punya? Nah, masalahnya punya sudah kenapa? Kita tiap mungkin seminggu sekali, mungkin sudah merdeka baju seragam. Nah, oke, sekarang kalau kita lihat di gambar itu, ya, ketika kita merdeka baju, yang bawah strip itu terasa apa? Yakin? Pernah memegang? Pernah. Kalau yang di atas, yang dipegang untuk tangan. Ini, ya, itulah. Jadi memang kalau kita menyetrika, yang bagian bawah itu akan terasa panas. Karena apa? Ada panas yang masuk ke dalam
Jadi dia menghantarkan panas. Nah, yang di tangan itu tidak akan terasa panas karena apa? Dia bisa apa yang namanya? Menolak panas. Ya. Ketika kita setrika akan tidak terasa. Itu yang disebut apa? Oh, nah, yang bawah yang bagian ini namanya. Sebelum kita melaksanakan kita praktek ya, kita coba pretest dulu. Apa yang kalian ketahui tentang isolator dan konvektor? Ya. Siapkan komplainnya ya. Mas Bapak semua ini tolong dibagikan ke teman-temannya. Dibagikan ke teman-temannya 5 menit ya. Sudah selesai ya? Sudah. Silakan kita ke depan. Dan kemudian kita cek dapatnya bagaimana, apakah sudah bukti sudah belum. Oke, jawabannya bagus ya. Baik ya. Tadi ketika kalian melihat gambar itu, ketika kita memegang bagian bawah setrika akan terasa apa? Yang atas. Karena apa? Ada yang namanya isolator, dia bisa menolak panas. Sekarang akan kita cek dengan praktikum. Apakah benar teori yang kalian lakukan? Nah, sebelumnya kita buat apa yang akan kita teliti, buat perumusan masalahnya. Coba apa perumusan masalah yang kita praktikumkan? Ada yang bisa mungkin? Bagaimana caranya agar tangan tidak terasa panas ketika mengangkat kajian? Baik, coba Rizky dituliskan di depan. Di depan apa? Ya, yang bagus tulisannya ya. Ini dari menyebutkan rumusan masalah adalah bagaimana caranya agar tangan tidak terasa panas ketika mengangkat panas panci yang berisi air yang mendidih ya. Kalau kita lihat di atas ini ya, sampai dengan kita di memegang setrika. Akan kita coba buktikan. Kita akan melakukan praktikum ini ya. Praktikum. Tolong dibuat kelompoknya. Sudah dibuat tadi kelompoknya. Sudah. Ayo kelompoknya membentuk seperti yang tadi. Masing-masing dibaca dulu bagaimana nanti cara melakukan praktikumnya. Dibaca dulu. Yang belum ngerti silakan ditanyakan. Silakan dibaca. Ada yang belum ngerti? Mana? Sudah ngerti? Sudah mengerti semuanya? Oke, kalau sudah silakan kalian coba praktikkan sesuai dengan petunjuk yang ada di lembar aktivitas. Sudah, silakan.
sudah selesai ya. Jadi kan bisa tahu apa perbedaan ketika ujung dari sendok yang pertama tidak dikasih lakban, yang kedua dikasih lakban. Ya. Setelah kalian tahu pelajaran, tolong nanti di sini hasil pengembangan kalian dituliskan di lembar aktivitas tadi. Ya Pak. Oke, sekarang dibenahi atau barang-barangnya dibetulkan di bawah kembali ke tempat isunya, kemudian tulis hasil pengamatan kalian. Yaitu nanti kita diskusikan. Ya Pak. Jadi barang-barangnya bawa kembali ke tempat duduk. Oke, baik ya. Tadi sudah kalian melakukan praktikum, sudah tahu perbedaannya. Sekarang coba tulis hasil pengamatannya di kolom bawah itu. Ya, hasil pengamatan. Kemudian juga yang kedua nanti adalah kesimpulannya. Tulis dulu. Ya, kesimpulan sama hasil percobaannya tadi. Ayo, 5 menit cukup ya? Atau kurang? Ya. Oke, 5 menit ya. Oke. Kalau tidak selesai, nanti akan kita diskusikan ya. Mohon tiap kelompok mempersiapkan tadi hasil pengamatan sama kesimpulannya. Dan siapa yang mau ke depan untuk menyampaikan hasil pengamatan tadi? Saya coba. Hasil pengamatan pada kegiatan tadi. Kegiatan pertama, setelah diamati dan dirasakan, sendok dengan mentega di atasnya akan mendidih dan berubah menjadi cair, dan tangan yang memegang terasa panas. Kegiatan kedua, pada kegiatan kedua setelah ujung sendok diberi lakban, tangan tidak terasa panas. Oke, itu hasil pengamatan dari kelompoknya Mas Bagas. Mungkin ada yang lain ya? Kelompokmu coba sudah dihasilkan, coba dibacakan juga. Hasil pengamatan tadi, kegiatan pertama, setelah diamati dan dirasakan sendok setelah mentega di atasnya akan mendidih dan berubah menjadi cair, dan tangan yang memegang terasa panas. Kegiatan kedua, pada kegiatan kedua setelah ujung sendok diberi lakban, tangan tidak panas. Sama berarti hasilnya ya? Sama. Baik, sudah silakan duduk. Oke ya, tadi dua kelompok sudah menyampaikan hasil pengamatan. Nah sekarang berarti apa kesimpulan ketika kita praktek? Coba Kirana atau Kirani ke depan menyampaikan kesimpulannya bagaimana? Ke depan ya, berdiri ke depan sini. Kesimpulan hasil percobaan dari hasil dan pengamatan bahwa ujung sendok terasa panas di tangan setelah mentega mencair, tetapi setelah ujung sendok diberi lakban, tangan tidak panas. Ini menunjukkan bahwa lakban bersifat isolator yang dapat menahan panas. Jadi, untuk mengangkat panci dengan air mendidih agar tangan tidak terasa panas, kita bisa menggunakan bahan isolator seperti lakban, kertas, ataupun kain. Ada tanggapan mungkin? Tadi saya mengatakan bahwa kalau kita tangan kita nggak bisa, kita pakai isolator. Kemudian tadi seperti lakban, kain, dan kertas. Mungkin ada yang ditanyakan atau ditanggapi? Tidak. Tidak, ya. Baik, sudah silakan duduk. Ya, jadi hasil kesimpulan dari pengembangan tadi sudah dikasih oleh Kesa. Semuanya sama ya? Sama. Mereka dikasih lakban kok rasa panas Mas Yan? Ada enggak? Tidak Pak. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi memang kalau kita lihat dari tadi isolator adalah yang bisa menggambar panas. Kalau konduktor adalah mengantarkan Panas. Ya, tadi setrika bawahnya akan terasa panas. Kalau atasnya itu terbuat dari kayu atau plastik, itu tidak terasa panas. Oke, sekarang tulis refleksi pembelajaran atau praktikum
Bapak tulis dulu. Saya kasih waktu 5 menit, silakan. Baik, bagaimana refleksinya sudah ditulis? Sudah. Capek enggak? Capek enggak? Tidak. Kalau capek kita istirahat dulu. Ya istirahat dulu. Kalian bisa letakkan kertas sama pulpennya. Sekarang coba ini ada sedikit kue ya, kalian bisa. Coba Mas Bagas ini bagi teman-temannya. Makan dulu enggak apa-apa. Bagi ya satu-satu ya. Dan ada yang silakan, ini ada 2 roti goreng sama molen ini, silakan. Boleh dimakan kok, nggak apa-apa. Saya sudah 5 menit lagi, nggak apa-apa. Ya, bagaimana? Sudah selesai istirahatnya? Sudah. Kenyang? Sudah kenyang? Nah, mudah-mudahan semuanya kenyang semua ya. Oke, Mbak Alisa tolong dibaca refleksi pada hari di depan ya. Baik, ini adalah refleksi pada pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran tentang isolator dan konduktor, hari ini kami bisa lebih tahu dan paham tentang benda-benda yang termasuk isolator dan konduktor. Sehingga kalau kita di rumah mau menggunakan panci dengan air mendidih di dalamnya, kita bisa menggunakan bahan isolator yang ada di rumah kita, seperti kain atau dengan tangan kita memakai sarung tangan. Ya, terima kasih Mbak Alisa. Itu ya, refleksi pada hari ini bahwa kalian bisa mendapat ilmu yang baru mengenai isolator dan konduktor. Coba saya ingin tanya, kira-kira apa sih isolator itu? Ada yang bisa? Apa isolator? Benda yang menghambat panas. Ya, benda yang menghambat panas. Contohnya apa? Tadi sudah praktikum, sudah lihat HP, YouTube, lihat Google lah. Sekarang masa tidak tahu? Tadi Mas Bakat bilang saudara bisa benda yang bisa menggambar panas. Contohnya Air. sarung tangan, kain. Kalau masih boleh. Kalau konduktor, Benda yang menghambat Setrika panas. listrik, ya. Contohnya setrika listrik, termos, panci, wajan. baik. Jadi konduktor adalah benda yang bisa menggambarkan panas. Itu ya. Oke, kalian sudah praktek. Sudah tadi saya bilang melihat Google, lihat YouTube untuk materi isolator dan oke, sekarang sebelum mana kita post test lagi ya. Apakah kalian setelah praktikum tadi lebih mengerti atau masih belum mengerti tentang isolator dan konduktor? Oke ya, coba Mas Bagas tolong ini dibagi lagi bahan untuk post testnya tadi. Bagi lagi ya prosesnya. Bisa langsung dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit.
Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, ditunjukkan ke depan. Saya cek dulu ya. Ya. Sudah mengaku semua. Ayunda. Terus. Pak Hamida juga bagus. Ya. Alhamdulillah ya, ternyata semua sudah bisa mengerti dan lebih mengetahui apa itu yang termasuk isolator. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri pelajaran? Tidak ada. Tidak ada. Semua? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, karena jam sudah berakhir, mungkin Mas Bagas bisa bikin doa untuk, silakan Mas Bagas, bikin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir pada hari ini. Ya, dan pelajaran ibadah dia. Ya. Mungkin ada kurang dari Pak Sigit, saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.